Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai self-assessment dari PT Aneka Tambang atau yang biasa disebut dengan Antam yang beranggotakan Friska Dianjar, Aldi Franciscus, dan Laurentia Angelin. Komite Audit. Antam membentuk komite audit dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan, memastikan perusahaan dikelola dengan manajemen yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, memberikan nasihat dalam pelaksanaan pengendalian internal dan audit perusahaan, membuat laporan secara tertulis atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris, serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan komite audit dan tingkat pencapaian kinerjanya untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Keanggotaan komite audit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 POJK Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit dijelaskan bahwa komite audit terdiri paling sedikit 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan publik yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua komite audit harus diketuai oleh komisaris independen. Dengan demikian, mayoritas anggota komite audit merupakan pihak independen. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Tugas dan tanggung jawab komite audit. Komite audit bertugas dan bertanggung jawab memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Selanjutnya ada ruang lingkup pekerjaan komite audit. Yang pertama ada menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik atau pihak otoritas. Yang kedua, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas usulan kantor akuntan publik yang akan ditunjukkan di RUPS serta melakukan pengawasan pekerjaan akuntan publik. Yang ketiga ada mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari internal auditor. Yang keempat ada menelaah desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan efektivitas pengendalian internal untuk menghindari kesalahan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya ada yang kelima, memantau untuk memastikan bahwa pengendalian internal atas kegiatan operasional perusahaan dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam ada berkoordinasi dengan komite manajemen risiko dalam hal pemantauan risiko dan mitigasi. Yang ketujuh ada pelaksanaan tugas khusus sesuai perintah tertulis dari Dewan Komisaris, dan yang terakhir ada melakukan self-assessment pelaksanaan tugas komite audit. Pengertian Corporate Governance Practice Index atau CGPI. Corporate Governance Practice Index adalah program riset dan pemeringkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia pada perusahaan publik yang dikembangkan oleh IICG. CGPI berupa skor penilaian tingkat penerapan corporate governance di perusahaan. Antam meraih penghargaan CGPI pada tahun 2019. Antam memperoleh penilaian CGPI Award sebagai The Most Trust Company untuk ke-11 kali, berturut-turut dengan skor berkisaran antara 85,87 sampai dengan 90,11%. Dan nilai tahun ini 90,11% adalah suatu nilai tertinggi selama mengikuti ajang pemeringkatan serta merupakan satu-satunya perusahaan yang telah mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI selama 18 tahun berturut-turut sebagai penilaian CGPI Award untuk tahun 2019. 3 tahapan yang diperlukan saat meraih Award CGPI. Penilaian CGPI Award untuk tahun 2019 dilakukan melalui 3 tahapan, yakni self-assessment, dokumen review, dan tahap observasi. Pada tahap self-assessment digunakan kuesioner sebagai alat ukur yang meliputi aspek komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, kepemimpinan, kapabilitas,
strategi, risiko, etika, budaya, dan keberlanjutan. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Terima kasih.